al-iman wa rizqi rahman. Segala limpahan puji milik Allah, dan kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas iradah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama, duduk bersama untuk sama-sama hadir menghadiri majelisnya, insyaallah majelisnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Salawat dan salam semoga senantiasa disampaikan dengan melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan juga membuka pintu tobat dan pengampunannya kepada kita sekalian, dan rahmatnya disurahkan kepada kita sehingga kita senantiasa dibalut oleh rahmatnya. Dan semoga wasilah perkumpulan kita ini, kita senantiasa terbimbing terarah sesuai hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi pengarah untuk kita, kehidupan kita, agama kita, sehingga kita termasuk manusia-manusia hamba-hamba Allah yang selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama lanjutkan, sama-sama kita simak perkataan Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala alaih, beliau rahimahullah ta'ala alaih, anna misal al-qalbi misalu hisnin wa syaitan. Itu sudah ya, kita ulang sedikit. Beliau berkata, ketahuilah sesungguhnya perumpamaan hati itu bagaikan benteng. Jadi kalau diumpamakan, maka perumpamaannya hati itu adalah ibarat benteng, dan musuhnya adalah setan. Setan ini bermaksud ingin masuk ke dalam benteng supaya setan tersebut bisa memiliki, kemudian menguasai benteng itu. Dan kita tidak akan bisa mampu menjaga benteng dari musuh kecuali dengan menjaga pintu-pintu masuk ke dalam benteng tersebut, juga menjaga orang yang tidak tahu pintunya tidak akan pernah bisa menjaga benteng itu. Maka pemeliharaan hati dari was-wasnya setan adalah wajib hukumnya bagi setiap pribadi mukallaf. Berarti kita nih masing-masing dari kita secara individual, perorangan,
wajib menjaga, memelihara hati kita dari waswasnya setan. Wa ma la yatawassalu ilal wajib illa bihi fa huwa wajibun. Dan sesuatu yang terhubungnya suatu perkara dengan hal tersebut adalah suatu kewajiban. Jadi faktor yang menghubungkan kepada suatu kewajiban, maka wajib hukumnya. Faktor yang menjadi sesuatu yang menjadi faktor jadinya atau teraihnya atau sahnya sesuatu yang wajib hukumnya. Ma la yatimul wajib illa bi bahwa wajibun. Dalam kaidah fikih disebut demikian. Sesuatu yang perkara wajib tidak sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka wajib hukumnya. Contoh seperti wudu. Wudu ini wajib karena sholat. Sholat diwajibkan harus suci. Dan suci itu caranya dengan berwudu. Maka wudu ini menunjang sahnya sholat yang wajib. Nah, dengan demikian wudu pun jadi wajib. Yang wajib asalnya sholat. Cuma karena wudu ini menunjang jadi faktor sahnya sholat, maka jadilah wudu tersebut menjadi wajib. Jadi wudu adalah syarat, sholat adalah masyrut. Sholat disyaratkan harus suci. Nah demikian juga dengan hati. Dalam menjaga hati adalah kewajiban. Maka cara yang membantu, yang bisa mewujudkan pemeliharaan hati tersebut adalah wajib. Berarti belajar, mengaji tentang teori-teori yang menyangkut pemeliharaan hati adalah wajib. Begitu. Kita belajar ilmu, belajar teori tentang bagaimana menjaga hati, memelihara hati dari waswasnya setan. Maka teori tersebut wajib harus kita pelajari dan fardu ain hukumnya. Wala yatawassalu ladabi syaitan illa bima'rifati madakhili. Dan kita tidak akan bisa mengantisipasi setan, menolak setan, kecuali dengan mengenali celah masuknya setan tersebut ke dalam hati. Fasorat ma'rifatu madakhili wajibah. Maka pengetahuan yang menjelaskan tentang tempat masuknya setan tersebut wajib. Jadi kita wajib harus belajar ilmu yang menjelaskan tentang celah-celah masuknya setan ke dalam hati. Wa madakhilu wa abwabu sifatul abdi wa ya katsira. Dan tempat masuknya setan tersebut, gerbang-gerbang, pintu-pintu tempat masuknya setan tersebut, yaitu adalah sifat-sifatnya hamba. Berarti sifat-sifatnya kita. Sifat kita yang ada di kita nih, itulah gerbang tempat masuknya setan atau celah tempat masuknya setan. Wahiyya katsirah, dan itu banyak. Nah, minha di antara
celah-celah masuknya setan yang banyak tersebut, di antaranya al-ghadab was-sahwat, marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Fa innal ghadab ghadul aqal. Karena marah itu adalah kerusakan akal. Jadi akal kita menurun. Ya, ketika marah, akal kita nih menurun kesehatannya. Jadi sedang tidak baik-baik saja akal kita jika kita marah. Wa idza da'afal aqal hazama junudu syaitan. Nah, bila akal menurun, melemah, disitulah, saat itulah bala tentaranya setan, pasukannya setan menyerang. Jadi ketika marah, akal kita lemah. Dan ketika akal lemah, saat itulah pasukannya setan, anak buahnya setan menyerang. Wa kullama ghadabal insan la'aba syaitan li, dan manakala seorang manusia marah, maka setan bermain-main dengan manusia tersebut. Jadi kita ini jika kita marah, kita sedang dimainkan setan. Sedang menjadi lawan mainnya setan. Kama yal'abu sabi bil qurah, tidak jauh beda dengan anak kecil yang bermain dengan bola. Dimainkan. Setan mempermainkan kita, tidak jauh beda gambarannya seperti anak kecil yang bermain bola. Bagaimana yang bermain-main dengan bola? Jadi mainan. Wa qad dzukira anna ba'dal auliya qala li iblisa arini kaifa taglabu ibn adam. Diceritakan, kata Imam Ghazali, sebagian para wali, salah seorang dari mereka ada yang berkata, ada yang ngomong pada iblis. Kata beliau, arini kaifa taglabu ibnu adam. Hai iblis, coba perlihatkan kepada saya, perlihatkan kepadaku, bagaimana kamu bisa mengalahkan manusia? Bagaimana kamu bisa mengalahkan keturunan Adam? Manusia garis miring keturunan Adam sama. Jadi salah seorang dari aulia ini bicara pada iblis, kata beliau, iblis coba perlihatkan kepadaku bagaimana kamu bisa mengalahkan manusia. Faqala, si iblis menjawab. Iblis lanatullah alaih menjawab, akhuduhu indal ghadab wa indal hawa. Aku dapati dia, aku tangkap dia, aku kuasai dia, aku kendalikan dia ketika dia marah dan ketika hasratnya memuncak, ketika syahwatnya memuncak, ketika syahwatnya mendominasi dirinya. Nah, maka ghadab, marah dan syahwat adalah salah satu dari sekian banyaknya celah tempat masuknya setan ke dalam hati kita.
Sehingga yang mulia Rasulullah menyarankan, menganjurkan bila mana kita marah, bila mana hasrat kita ini kuat, naik, segera wudhu. Nah, wudhu itu nanti bisa menekan, menurunkan ghadab kita, emosi kita, marah kita, termasuk syahwat kita. Syahwat yang tidak baik. Syahwat itu luas, banyak. Syahwat itu bukan hanya dalam hal yang sifatnya biologis saja, termasuk syahwat dalam taat. Yang namanya syahwat nggak baik. Syahwat dalam beribadah ada, syahwat dalam dohirnya taat. Tapi bila mana kendalinya syahwat, nggak bagus. Tetap nggak bagus. Contoh yang syahwat dalam hal taat, pengajian yang harus sesuai dengan syahwat kita, kudu yang resep wae gitu. Harus yang sesuai dengan nafsu. Bukan tuntunannya yang dilihat, yang diambil manfaatnya. Jadi syahwat itu bukan hanya dalam hal biologi saja, hasrat antara laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki juga ada di hal-hal yang sifatnya dohirnya taat. Nah, tetap setan masuk setan. Satu, ghadab dan syahwat. Berarti sekarang kita tahu ketika marah, ketika emosi kita memuncak, di situ akal kita lemah. Dan ketika akal lemah, itulah setan menguasai kita. Buru-buru istighfar, minta perlindungan sama Allah, kemudian wudhu. Malah bagusnya ketika wudhu sempurna dengan sunnahnya. Nah, ketika kumur yang terakhir airnya nggak dibuang, kita tetap tahan. Nah, pada saat beres wudhu kita angkat tangan berdoa, beresnya kelem. Itu insya Allah itu jadi obat hati sekaligus obat segala penyakit. Wa minha, kemudian di antara celah tempat masuknya setan ke dalam hati, al-hasadu wal hirsu. Hasad atau dengki, atau dalam bahasa Sunda fidik, syirik, fidik, atau hasad atau hasud, dan hirsu. Apa hirsu itu? Serakah. Jadi hasud dan serakah sama. Ini sifat kita, sifat manusia. Dan sifat ini ternyata itu salah satu celah tempat masuknya setan. Ini kebenaran di kitab Bidayatul Hidayah lagi bab hasad juga. Bisa begini ya. Lagi jalan bab hasad. Hasad macam-macam. Wa mahma kana al-abdu harisan ala kulli syai' a'mahu hirsu wa asamma. Manakala seseorang terobsesi, kesengsem dengan sesuatu, maka ketika itulah setan membutakannya. Keserakahan membutakannya dan mentulikannya. Orang lagi kesengsem sesuatu, nggak bisa diomongin, nggak bisa
diingetin. Ketika keserakahan, kesengsem itu sudah menguasai dirinya. Fahina idin yajidu syaitan fursa. Nah, ketika itulah ada celah yang didapati setan. Setan mendapatkan celah, mendapatkan kesempatan. Jadi ketika kita kesengsem, serakah, mana serakah, kalau yang namanya serakah kan ini banget ya, pokoknya obsesinya berlebih. Sehingga hal itu membutakan dia dan mentulikkannya, yang membuat dia tuli. Nah, ketika itu setan mendapati kesempatan dengan kita. Di saat kita kesengsem dengan sesuatu, sehingga ingin memiliki sesuatu, siang malam dari waktu ke waktu terus ke sana. Itulah celah kesempatan setan masuk ke dalam hati kita. Fayuhsinu indal haris kullu ma yuwassilu ila sahwati. Nah, ketika itu dikemas oleh setan, dibuat indah, dibuat bagus, apapun yang bisa menghubungkan kita kepada apa yang kita inginkan dengan keserakahan tadi, kesengsem tadi. Kesempatan setan, dibantu oleh setan. Oh iya, nanti kamu begini. Kalau sudah dapat, kalau sudah berhasil, kamu akan begini. Yang terobsesi dengan jabatan, dengan harta, dengan wanita, dengan derajat, kedudukan. Jika berlebih, itu masuk ke sengsem tadi, dikemas, dibantu oleh setan. Sehingga dalam pikirannya dia, dalam bayangan dia, itu adalah sesuatu yang bagus, yang indah, yang baik. Wa in kana munkaron, walaupun sesuatu yang diinginkan tersebut adalah suatu yang munkar, au fahisan, atau sesuatu yang jijik, yang buruk, yang jelek. Kalau sudah dikuasai setan, itu sudah masuk celahnya setan, munkar tidak dianggap munkar, buruk tidak dianggap buruk, tetap dalam pikirannya baik. Yang munkar tidak dianggap munkar, dianggapnya taat yang baik. Yang bid'ah tidak terlihat bid'ah, dianggapnya taat yang sunnah yang baik. Jelas hasad perlu diwaspadai oleh kita. Kita harus mengkontrol diri kita dari sifat hasud, dan kita berarti wajib harus tahu, harus mempelajari apa itu hasad, apa itu haras hirsun, sebagaimana tadi ghadab dan syahwat. Waruya an-nuhan, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Allah Nuh alaihissalam lama raqibas safina wa amala fiha min kulli zawjain isnin, manakala dulu beliau ketika alam semesta ini banjir, kemudian beliau membuat perahu,
kemudian beliau membawa memasukkan, memuatkan ke dalam perahu tersebut masing-masing masing-masing sepasang. Kama amarullah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ra'a fi safinah syaikha. Nah, ketika itu beliau melihat seorang orang tua, melihat kakek-kakek. Lam ya'rifu, dan kakek-kakek ini tidak beliau kenal. Nah, beliau tidak mengenal kakek-kakek tersebut. Faqala lahu Nuh. Maka Nabi Allah Nuh alaihissalam berkata kepada kakek-kakek itu, Ma adkhalaq. Apa? Alasan apa yang membuat kamu masuk? Sehingga kamu ada di sini? Apa motivasi kamu, alasan kamu? Faqala, si kakek-kakek ini menjawab, dakhaltu li usiba quluba ashabi. Aku masuk ke sini, tujuanku adalah untuk mendapatkan hatinya sahabat-sahabat kamu, pengikut kamu, supaya aku bisa menguasai hatinya para pengikut kamu, kata si kakek-kakek ini. Fatakunu qulubuhum ma'i wa abdanuhum ma'a, sehingga nantinya hati mereka ada bersamaku, badan mereka ada bersama kamu. Di dohirnya, fisiknya bareng kamu di perahu ini, tapi hatinya bareng aku, kata setan. Kata si kakek-kakek, maaf, ya berarti setan ya, ternyata setan. Faqala lahu Nuh. Maka Nabi Nuh pun berkata, ukhruj minha ya atu. Keluar kamu dari perahu itu, wahai musuh Allah. Itu Nabi Nuh. Wahai musuh Allah, keluar kamu dari perahu itu. Nabi Nuh tahu kakek-kakek ini setan yang menyalin rupa jadi kakek-kakek. Fa'inak la'in, karena kamu ini terlaknat, kata Nabi Nuh. Faqala lahu iblis, maka si iblis garis miring setan ngomong, menjawab, khamsun uhliku bihinna nas. Kata setan, ada 5 hal. Ada 5 hal yang aku membinasakan manusia dengan 5. Yang 5 tersebut. Jadi aku binasakan manusia dengan yang 5 tersebut. Wa sa'uhadditsu minhum bisalas. Dan aku akan menceritakannya yang 5 itu 3. Wala uhadditsu bi isnatain, cuman yang 2 enggak akan aku ceritakan kepada kamu. Kata siapa? Kata si iblis kepada Nabi Nuh. Jadi ada 5 hal yang aku binasakan manusia dengan yang 5 itu. Dan aku akan ceritakan dari yang 5 itu 3. Yang 2 tidak akan aku ceritakan. Fa'auhallahu illa Nuha innahu la hajjata lahu bisalas. Maka lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang 3 ini tidak perlu, tidak diperlukan. Falyuhaditsak bisnatain,
sebaiknya si setan ini menceritakan kepada kamu yang dua. Yang tiga tidak perlu. Jadi yang dua yang harus disampaikan kepada kamu, wahai Nuh. Kata Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Faqala lahu Nuh. Lalu Nabi Nuh pun berkata kepada si setan, Ma al-isnatan. Nah, yang dua itu apa, setan? Ceritakan kepadaku, kata Nabi. Faqala, setan menjawab, huma allatani la taqdibani, huma allatani la tukhalifani bihima, akhlaqan nas al-hirsu wal hasad. Yang dua itu, kamu jangan berdusta. Yang dua itu tidak berdusta keduanya kepadaku, dan yang dua itu tidak pernah menyelisihi keduanya kepadaku. Jadi selalu nurut sama si iblis. Nah, yang dua itu aku, dengan yang dua itu aku binasakan manusia. Al-hirsu wal hasad, yaitu hirsu dan hasad, serakah dan dengki. Fabil hasad lu'intu wa ja'altu rahiman. Nah, dengan hasad, karena hasad aku dilaknat. Nah, gara-gara iblis dilaknat ini karena hasad. Hasad kepada siapa? Kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kok bisa sih Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam? Padahal Adam diciptakannya dari sesuatu yang kasarnya dibanding aku lebih bagus, kata iblis. Iblis dari api, Nabi Adam dari tanah. Karena hasad. Wa amal hirs fa innahu ubihu li Adam al-jannah kullaha ila sajarah. Adapun hirsu atau kesengsem, Adam, semua surga dibolehkan pada Adam. Tidak ada yang dilarang di surga itu. Semua dibolehkan kepada Adam, kecuali sajaratul khuld, yaitu pohon khuldi. Fa'asabtu hajati minhu bil hirsi, maka aku pun bisa mendapatkan keperluanku, keinginanku dari Adam itu dengan hirsun, dengan kesengsem. Jadi Adamnya diprovokasi, dirayu oleh iblis supaya Adam kesengsem. Kesengsem bisa abadi di surga. Dipengaruhi Nabi Adam itu oleh iblis, sehingga dapatlah Adam masuk ke dalam perangkap iblis. Nah, ini diceritakan cerita penyampaian iblis kepada Nabi Nuh. Nama asli Nabi Nuh siapa? Tahu nggak nama aslinya Nabi Nuh? Abdul Ghaffar. Kenapa dinamain Nuh? Ada sebabnya. Jadi suatu hari Nabi Nuh ini ketemu makhluk yang penuh bulu hitam, sekujur badan penuh bulu hitam. Wujudnya jelek, terlihat jelek secara nafsu. Spontan Nabi Nuh ini ngomong, "Oh, kamu punya rupa jelek amat sih," kan? Ibaratnya bahasa kita seperti itu. Nah, ternyata si makhluk ini ngomong, "Kalau gitu, coba buatkan yang lebih bagus."
Kalau menurut kamu jelek, buatkan supaya bentukku jadi lebih bagus. Kaget Nabi Nuh, merasa salah. Panaha nauhatan fasumiyat Nuhan. Panaha nauhatan sadidatan fasumiyat Nuhan. Teriak saking kaget, merasa dosa, merasa bersalah. Teriakan yang kuat. Fasumiyat, maka dinamailah beliau Nuhan, Nabi Nuh. Sampai sekarang dikenal Nabi Nuh. Waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang untuk kita semua. Ada nolai pemain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berdoakan semoga kita senantiasa panjang umur sehat afiat sehingga dapat memperoleh semua segala menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekalian untuk kesempurnaan majelis kita. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan berdoa. واكتب علينا توبة تسير كل العوام واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان